Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma. Ya, saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatidz, para hujaj, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru ngaji kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Sayyidi Abdul Halim MC. Ya, saya hormati Ketua DMI Kecamatan Lampung Selatan. Alhamdulillah setelah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Syauqi MPD. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Bangsari atau yang mewakili, jadi ada Pak Dusun 1, Pak Muhammad Mahfud, beserta jajaran RW dan RT Dusun 1 Desa Bangsari. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Khairul Aman, Bapak Insinyur Sarki beserta jajaran pengurus. Yang saya hormati para ketua DKM sedesa Bangsari yang pernah hadir pada kesempatan tadi pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang saya hormati Ketua PLNU Bangsari, yaitu jadi Pak Imam. Selamat datang Pak Ketua. Yang saya hormati Ketua Muslimat NU Desa Bangsari, yang saya hormati para pengurus Majelis Taklim baik kaum bapak maupun ibu se-Desa Bangsari. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang hadir pada kesempatan ini, yang tidak saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam rangka taklim tingkat Desa Bangsari. Ya, tentu ini adalah merupakan program dari ranting DMI Desa Bangsari yang memasuki pada putaran kedua setelah kita grand launching di Masjid Hijatul Islam beberapa bulan yang lalu. Mudah-mudahan ibadah kita, ilmu kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah yang tentunya kita berharap membawa keberkahan bagi kehidupan kita, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam adalah kita lipat curahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang selalu istiqomah, yang selalu berusaha untuk melaksanakan ajaran beliau, mendapat syafaat yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kami sebagai pengurus nanti DMI Bangsari yang pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada satu Ketua DKM Masjid Khairul Aman beserta jajaran yang telah bersedia untuk menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan daripada taklim tingkat desa ini. Mudah-mudahan amal baik daripada seluruh pengurus jajaran DKM Khairul Aman tentunya mendapat limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua donatur yang telah membantu dalam rangka kelancaran kegiatan ini, terutama juga dari ibu-ibu ya, yang sudah berupaya kuat untuk menyiapkan daripada konsumsi dan lain sebagainya. Ini juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan amal baik ini juga akan bisa didapat oleh ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kepada jamaah sekalian, tentu juga yang sudah mengikhlaskan dan sudah melangkahkan kakinya ke
tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan amalan atau ajaran pahala yang berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kegiatan ini kami sengaja lakukan karena ini adalah sebagai tindak lanjut daripada program ranting DRI Desa Lamangsari yang salah satunya adalah kita melaksanakan taklim gabungan ya tingkat Desa Lamangsari. Kalau kita flashback ke belakang, kita mengingat pada di era 70-80 ya, ada tokoh besar di sini yaitu almarhum Haji Asmawi. Pada waktu itu sudah kita melaksanakan kegiatan seperti ini juga. Alhamdulillah seiring waktu berselang generasi ke generasi, sekarang akhirnya kita laksanakan kegiatan tersebut. Karena ini memang rintisannya Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat histori atau sejarah daripada Lamangsari, ini sejarah perjalanan panjang bagaimana perjuangan kita memperjuangkan pagi-pagi Islam di wilayah ini. Karena kalau kesejarahan kita adalah dulu kalau sholat Jumat aja tak takwa, oke, takut ya. Di sini masih sholat. Alhamdulillah generasi dari generasi sekarang sudah banyak kemajuan, banyak ustaz, banyak kiai di wilayah ini, dan termasuk juga saudara-saudara kita yang datang akibat konsekuensi daripada pembangunan perumahan dan lain sebagainya. Tentu kami berharap di program DRI ini akan terjalin adalah ukhuwah Islamiyah, terutama adalah bagaimana kita mengatur kehidupan beragama di Lamangsari sehingga timbul ketertiban, adanya silaturahim, adanya kekompakan, sehingga apapun persoalan-persoalan yang ada di Lamangsari kita bisa selesaikan secara bersama-sama. Kalau ulama sudah bersatu, para tokoh masyarakat, insya Allah Allah juga akan memberikan keberkahan di Desa Lamangsari, itu harapan kita. Yang tentu kalau dari sisi program DRI, di mana DRI adalah salah satu program adalah bagaimana memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Tentu ini sebagai satu upaya kita bagaimana masjid-masjid yang ada di Desa Lamangsari ini makmur baik itu ada pengurusnya maupun pengurus jamaah secara keseluruhan. Sehingga dengan demikian program-program ini juga akan menyentuh daripada semua aktivitas kegiatan di masyarakat, khususnya dalam pengelolaan masjid. Karena kalau di dalam program kita ini adalah program yang ketiga, tapi ada satu program juga nanti yang beberapa program ke depan yang penting, terutama adalah program memfasilitasi daripada status tanah masjid yang ada di perumahan-perumahan yang di pasos-pasos. Kami juga sudah melakukan upaya pemerintah Kabupaten Bekasi, mudah-mudahan ini juga akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu yang paling penting adalah di dalam kita memakmurkan masjid, nanti ada juga ada program badan usaha milik masjid, oke. Mudah-mudahan di Lamangsari dengan potensi ekonomi yang sudah luar biasa, ini juga kita bisa pikirkan ke depannya ada satu badan yang usaha milik masjid, yaitu badan ekonomi secara syariah untuk bisa bagaimana meningkatkan daripada kemakmuran daripada masjid yang ada di Lamangsari. Kalau kita lihat di Lamangsari ini luar biasa, di sana sudah perputaran ekonomi sudah luar biasa, ada mall, ada rumah sakit, ada pusat-pusat bisnis, sehingga dari situ kita harus berpikir ke depan bagaimana mengambil kesempatan itu. Jadi kita yang ada di Lamangsari jangan hanya jadi penonton ya. Ini perlu kita rumuskan dalam satu program. Mudah-mudahan nanti atas bimbingan Ketua DRI Kecamatan Lampung Selatan ya, ini juga bisa kita wujudkan dalam waktu dekat. Dan nanti saya juga mohon kepada tokoh masyarakat yang mengerti di bidang ekonomi, mari bersama-sama ke depan ini bagaimana ekonomi di Lamangsari ini bisa sesuai dengan kita, sesuai dengan keinginan kita untuk membawa kesejahteraan masyarakat Desa Lamangsari. Karena yang namanya DRI ini strukturnya jelas Pak, itu organisasi jelas dari mulai pusat. Kita tahu ketuanya adalah Pak Kiai Yusuf Kala. Kemudian di tingkat provinsi ada pengurus, di kabupaten kota ada pengurus, kecamatan ada sampai tingkat desa. Jadi organisasi kita terstruktur secara nasional sehingga ini juga memungkinkan kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk berkolaborasi dengan yang lain.
Misalnya pemberdayaan ekonomi, kita bisa kolaborasi dengan BSI, kemudian juga kita dengan Basnas, juga mungkin di sini juga ada salah satu pengurus dompet duafa ya, ini Pak Ustadz secara nasional mengurusi, sehingga ini bisa kita kolaborasi bagaimana bisa meningkatkan ekonomi keumatan. Saya pikir itu beberapa program, mudah-mudahan dengan kegiatan kita, dengan ikhtiar kita melakukan taklim seperti ini, tentunya juga nanti akan menggunakan program-program selanjutnya, dan kita mohon diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kemudahan dalam melaksanakan program-program ini dan rasa memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Itu saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Ketua PRD Lembaga Sari, Bapak Haji Supandi Budiman. Selamat datang Ibu Ketua BPD, Ibu Nurmawati. Selanjutnya satu lagi Bapak Ibu kita dengarkan kata sambutan dari atasan ranting dari kecamatan. Alhamdulillah Ketua DMI Jakarta Selatan itu adalah guru kita warga Lembaga Sari, yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Saudi SPD. Oleh karena itu, alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Mumpung beliau hadir, marilah kita dengarkan sedikit kata sambutan dari Ketua DMI Tambun Selatan kepada yang terhormat Kalau Kiai Haji Ahmad Saudi SPD dipersilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sayyidul afadhil para alim ulama, para guru, para hujjaj, para tokoh masyarakat, luar biasa malam memang pagi hari ini kita berkumpul bersama-sama dalam rangka taslim taklim subuh. Saya sebentar saja sambutan karena tadi program yang cukup luar biasa dari Ketua DMI Ranting Abang Sari. Sebelumnya yang saya muliakan guru kita bersama Kiai Haji Sayyid Khalid, yang kami muliakan jajaran DKM Masjid Khairul Amal yang dipimpin oleh Ustaz Zati, para tokoh masyarakat, khusus Ketua Ranting DMI Desa Abang Sari, Bapak Ustaz Haji Supandi Budiman, beserta seluruh pengurus DKM yang ada di Desa Abang Sari. Alhamdulillah hari ini juga kita ada Ketua BPD Abang Sari. Banyak sekali kiai-kiai di sini, mohon maaf karena memang kita ini judulnya taklim subuh, jangan sampai jadi taklim duha. Jadi kelamaan kita fokus, saya ilmunya pada saya ini ya, banyak yang akan beliau sampaikan nanti. Yang pertama saya bersyukur tentunya mengucapkan alhamdulillah, ini kegiatan yang cukup luar biasa karena memang sudah ada beberapa ranting dilaksanakan. Yang pertama ada di Ranting Tridaya Sakti sudah cukup lama melaksanakan kegiatan suling atau suruh keliling bekerja sama dengan seluruh organisasi Islam ya, baik NU, Muhammadiyah termasuk dan sebagainya. Kemudian hari ini harusnya saya juga hadir di Mangun Jaya. Mangun Jaya juga ada yang disebut dengan PSBB atau apa istilahnya. Kemudian di Sumber Daya yang depan suling juga namanya gathering, gerakan subuh keliling, itu semua dari Dewan Masjid Indonesia masing-masing. Alhamdulillah luar biasa semangat Bapak Ibu sekalian di dalam memakmurkan masjid, karena kita tahu dalam surah Al-Baqarah
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika." Jadi kata Allah, orang yang mengatur masjid sudah pasti adalah orang yang beriman. Jadi kita ini pastinya insya Allah mudah-mudahan Allah catat kita sebagai orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam mewujudkan konsistensi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid yang saat ini ada di wilayah kita bukan hanya sekedar pusat ibadah. Jadi kita pahami masjid itu tempat sholat, tempat ngaji, apa namanya, untuk ilmu dan sebagainya. Tapi sebenarnya masjid itu punya tujuan yang lebih besar. Apa itu? Masjid sebagai pusat peradaban. Pusat peradaban yang tentunya ini menjadi program kerja dari Dewan Masjid Indonesia, karena masjid bukan hanya sekedar kita melaksanakan sholat di dalam, melaksanakan taklim di dalam, tapi juga sebagai pusat ekonomi masyarakat yang ada di sekitar. Maka istilah BUMN, Badan Usaha Milik Masjid itu menjadi target kami di periode 2026-2031. Bahkan kaitan dengan legalitas, alhamdulillah kemarin pada hari Kamis kami kumpul bersama dengan Pak Camat menyampaikan problem yang ada di masjid sekitar kita. Karena di Tambun Selatan itu total ada kurang lebih sekitar 274 masjid dong. Ya, dan terbanyak itu ada di Sumber Jaya. Di Sumber Jaya ada 58 masjid. Nah ini tinggal 17. Ya. Di Sumber Jaya 58 masjid. Ya. Belum musolanya. Jadi kalau digabung sama musola itu lebih dari 500. Dan terbesar ya di antara kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi. Ya. Maka dari itu memang permasalahannya banyak sekali. Ya. Baik itu terkait dengan legalitas, baik itu dengan permasalahan internal DKM sendiri, ya. Kemudian permasalahan tanah wakaf, pasos-pasos dan sebagainya. Dan alhamdulillah kemarin kami sudah berdiskusi banyak, lama juga kurang lebih hampir 3 jam kami diskusi dengan Pak Camat. Insya Allah awal Mei ini ya, kita akan bertemu dengan kepala-kepala dinas. Yang pertama dinas Pertintan, kemudian kepala BPN, ya, kemudian BWI Badan Wakaf Indonesia, kemudian kita akan disounding ke beberapa dinas yang punya wewenang sepenuhnya di dalam legalitas masjid, dan khusus memang masjid yang di atas tanah pasos masuk. Ya, karena permasalahannya tidak sama. Kenapa? Pengembangnya sudah berada, pengembangnya sudah pergi semua, nggak tahu kemana lingkungan. Ya, itu perumahan lama, tidak ada penyerahan dari pengembang ke Pemda. Artinya Pemda tidak ada catatan aset daerah. Maka insya Allah mudah-mudahan nanti pembicaraan kami ke depan tentunya untuk memfollow up apa yang menjadi permasalahan masjid dan juga musola. Mudah-mudahan nanti ketika pengembang itu tidak ada, pasos-pasos itu akan diberikan ya, dengan istilah penyerahan sepihak dari pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Tentunya ini tergantung dari Pak Bupati kita sebenarnya. Ya. Mohon doanya mudah-mudahan usaha kita di DMI Kecamatan Tambun Selatan ini bisa terrealisasi sehingga ya Bapak Ibu sekalian, semuanya kita mempunyai masjid yang bukan hanya sekedar kita makmurkan secara lahiriah, batiniah, tapi juga secara tempat ataupun lokasi semuanya sudah sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan aturan-aturan kenegaraan kita. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kami berharap kegiatan ini tetap istiqomah, ya, bukan hanya sekedar semangat di awal. Jadi luar biasa kedatangan Bapak Ibu sekalian, bahkan mungkin ribuan yang jadian semua memiliki bumping gitu kan, atau ada sampai berapa ya. Dan semangat luar biasa Bapak Ibu sekalian, dan ini sangat jarang
ya sangat jarang. Kalau di Tridaya itu nggak ada ibu-ibu, bapak-bapak semua. Jarang ibu-ibu, paling hanya beberapa orang saja. Jadi luar biasa. Ya, mudah-mudahan tetap istiqomah ya Bapak Ibu sekalian. Ya, mari bersama-sama kita makmurkan masjid ini, insya Allah. Allah ya, tentunya akan memberikan kemakmuran kepada kita. Maka dalam moto DMI itu adalah memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Insya Allah dengan kita memakmurkan tadi istilah masjid sebagai pusat peradaban, ya. Jadi bukan hanya sebagai pusat ibadah, pusat ekonomi, ya. Termasuk silakan musyawarah, ya. Tempat musyawarah, pusat musyawarah, tempat islah daripada konflik antar masyarakat. Terlebih saat ini mungkin menjelang ya, tadi kemarin saya ngobrol dengan Pak Camat, ya tolong kalau pas lagi momen seperti ini, ya biasanya lebih panas pilkades Pak dibanding dengan pilkada. Jadi mohon tentunya dengan sangat Bapak Ibu sekalian, mari pilihan kita boleh berbeda tapi tetap guyup rukun, ya. Tapi mudah-mudahan desa Lambang Sari menjadi desa percontohan bagi desa-desa yang lain, ya, yang kondusif, ya, bisa kita memanfaatkan momen-momen tersebut untuk bersama-sama kita bersatu, ya, menyatukan visi-visi. Tentunya itu adalah untuk memajukan desa Lambang Sari. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas sambutannya. Alhamdulillah sedikit demi sedikit kita mulai mencerahkan tentang keberadaan DMI di Indonesia, khususnya di Desa Lambang Sari. Sekali lagi mudah-mudahan dengan kehadiran DMI di Desa Lambang Sari ini kita selaku warga Lambang Sari semakin guyup, apa tadi disampaikan oleh Pak Kiai, ukhuwah semakin terjaga walaupun beda pilihan tetap kita satu, Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah para Bapak Ibu sekalian, sebelum kita dengarkan pembahasan pengajian yang disampaikan oleh Guru kita, kepada tim keliling dipersilakan untuk para Bapak Ibu sekalian di pagi hari ini marilah kita sedikit keluarkan sedikit rezeki kita untuk kemakmuran, untuk perjuangan kita selaku umat Islam. Mudah-mudahan Allah akan ganti dengan rezeki yang berlipat ganda. Dan silakan ambilnya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salam
hadir dengan rezeki yang bukan ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baiklah, kalau saya kita dengarkan taklim kita pada pagi hari ini, pengajian kita pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Sayyidi Halim MC. Pembahasan pada kesempatan kali ini insya Allah akan disampaikan tentang tauhid. Pada Pak Kiai, kami persilakan dengan segala hormat. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid-din wa yarzuquna كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح العلماء العاملين والأولياء الصالحين ووالدينا الحاضرين أجمعين أن الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويسر شأن الجميع في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatik. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillah walhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Waktu Nabi
menunjukkan jam 5:58. Ya. Tadi saya bisik-bisik sama Pak Ketua DKM. Saya bilang Pak DKM, ngaji itu jangan banyak-banyak, nanti muntah. Kata Pak DKM, ya paling enggak disayuti sampai jam 7 kurang lah, alhamdulillah. Jadi bapak-bapak enggak, ibu enggak usah kebingungan. Ngaji kita sampai jam 7 kurang, entah kurangnya 20 menit, ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibuku, hamba-hamba Allah yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus para pembesar kita yang membesarkan jiwa kita, yang menjadi wasilah semangat untuk hadir, di antaranya biangnya. Nah, belum biangnya. Biangnya ini yang duduk kuning, yang belum kenal. Ini kalau nggak sabab beliau, Bapak Kiai kita, Bapak Kiai Haji Ahmad Dasuki, kalau Pak Ahmad Sauki, ini kita nggak bisa hadir, Mas. Likuli syai'in sababa, segala sesuatu kudu pakai sabab. Tadi ada yang saya lihatin disediain makanan udah habis, ya. Alhamdulillah, sabab habis tadinya ngaji 2 bulan bangga ya, 2 bulan bangga ya. Ada konsumsi, ngaji jadi pulangnya udah punya. Ya. Nah, termasuk kita bersyukur ini. Likuli syai'in sababa, segala sesuatu pakai sabab. Sabab Pak Kiai Ahmad Sauki, kita kumpul di sini, ya kan? Ya, ketua di DMI kecamatan beliau, terpikirlah oleh beliau nanti DMI tingkat ranting gitu ya. Tuh, tingkat ranting, terus ke bawah asal tadi sudah disebutkan sama Pak Kiai Supandi. Ya, subhanallah, alhamdulillah, kita doakan Pak Kiai Haji Ahmad Sauki biar pada umur, sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat rezekinya, tetap membimbing kita untuk lebih dekat lagi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sabab beliau kita makin rajin ibadahnya, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beserta guru jajaran. Kemudian tingkat ranting orang tua kita, guru kita pula Bapak Haji Supandi, Mata'anallah bituli hayati beserta jajaran. Kemudian yang menjadi tuan rumah Bapak Insinyur Sarji beserta jajaran selaku ketua DKM. Kemudian yang pimpin acara, kalau nggak sabab yang pimpin acara, nggak mungkin saya nyelonong. Ya, itu memang udah skenario Allah, udah diatur sama Allah seperti itu. Ya, Bapak Ustadz Ari, Insya Allah. Kemudian siapa lagi ya? Pokoknya yang hadir di sini ketua DKM, para alim, ulama, ketua DKM, ketua majelis taklim, baik kaum bapak kaum ibu, kemudian para ustaz, para kiai, para ustazah, para bunda. Tadi saya bisik-bisik sama Pak Haji Sayuti, kayaknya anak muda sedikit. Nah, ini masukan buat kita nih. Anak muda saya. Berarti kita DMI mungkin nanti kerjasama juga dengan Karang Taruna. Ya, wadah pemuda. Biasanya memang yang getol ngaji yang udah sadar, udah dekat ke liang-liang. Betul kan itu ya? Iya, lihat aja boda-boda, anak-anak muda. Iya, mungkin hari ini lagi pada lari. Iya kan? Nah, kita larinya menuju Allah, ya, larinya menuju Allah,
karena kebutuhan dalam hidup kita ini yang sangat kita butuhkan adalah kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang kita lagi cari. Programnya banyak, tujuannya cuma satu tadi, husnul khotimah. Tadi kan kalau kita dengar Pak Haji Supandi, ya Allah senang betul kita. Jadi masjid ini wadah yang nanti akan memberikan ketenangan lahir batin, urusan dunianya lancar, urusan akhiratnya lancar. Itu yang asik begitu. Ya, jangan sampai nanti cara berpikirnya beda. Ngaji aja, urusan yang lainnya nggak diurusin juga jangan. Justru dalam wadah DMI ini semuanya tujuannya adalah untuk kebahagiaan lahir batin dunia dan akhirat. Bapak-bapak, ibu, generasi muda semuanya yang disebutkan apapun yang tidak disebutkan nggak usah khawatir karena sudah masuk CCTV Allah. Ya, alat detektor Allah yang Allah sudah rancang semuanya terekam. Ya, yang bagian sibuk ngatur makanan, yang bagian sibuk ngatur senda, yang ngatur kendaraan, semuanya sudah masuk CCTV Allah. Dan rekaman ini nanti akan menjadi dalil, menjadi bukti di hadapan Allah. Makanya kita hadir ini harus dalam keadaan hati yang bersih. Ya, bukan karena kehadiran kita ini bahasanya gua kayak kagak datang kagak enak ini sama Kiai Ahmad Saudi, atau saya kalau nggak datang ini gak enak sama Pak Haji Supandi. Nah, jadi landasan kita caper sama Allah. You know caper? Ya, cari perhatian sama Allah. Ya, jadi bahasa kitanya lillahi ta'ala, bahasa anak mudanya caper, cari perhatiannya sama Allah. Dan itu benteng landasan kita. Insya Allah dengan capernya kita kepada Allah, rekaman-rekaman kebaikan ini nggak hilang. Ya, "Amay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Sedikit kalau saya nanti ada batuk, ini lagi kurang fit badan, ya, agak pilek, agak batuk. Jadi kalau nanti terganggu dengan batuk, harap dimaklumi adanya. Saya berpikirnya tadi karena udah deal sama Pak Haji Supandi, Haji Sayuti hadir. Insya Allah saya hadir sambil mikirin saya sehat, apa sakit, sehat, sakit, udah. Saya berpikirnya begini, Pak Bu, Nabi Muhammad itu berdakwah. Ketika kita membaca sejarah beliau berdakwah dari Mekah ke Taif, dengan harapan di Taif diresponnya positif. Tapi apa yang terjadi? Ketika Nabi Muhammad datang ke Taif, diresponnya dengan lempar batu-batu sehingga sampai Nabi berdarah. Nah, ini memotivasi diri saya. Ya. Saya hadir kemari kalau dilempari dengan batu, masih ringanlah. Bismillah. Ya, doain saya biar kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subhanallah walhamdulillah, keberuntungan ini memang harus kita dapatkan. Modal kita adalah modal keimanan. Kata Rasulullah, pernah Rasulullah ditanya, "Ayyul amal afdal?" Ayyul amal afdal? Pekerjaan apa, amal apa, perbuatan apa yang paling utama? Perbuatan yang kita lakukan, pekerjaan kita lakukan, apa yang paling utama? Subhanallah, kata Rasulullah, ketika Rasulullah menjawab, qala imanun billah wa rasulih. Itu jawaban nomor satu begitu.
Kata Rasulullah, pekerjaan yang paling utama adalah iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Itu puncaknya. Ini kita hadir kemarin ini karena landasannya iman kita kepada Allah. Bersyukur hati kita digedor sama Allah, nyambung. Tidak semuanya gedoran itu nyambung. Di antara gedoran kita adalah suara Allahu Akbar. Itu gedoran kita. Digedor sama Allah dengan panggilan yang sangat baik, panggilan yang sangat sempurna. Alhamdulillah, hati kita nyambung. Syukuri nikmat nyambungnya diri kita sama Allah. Bisa jadi di muka bumi ini dipanggil sama Allah enggak nyambung. Jaga sembung bawa golok. Ya udah, enggak usah dilanjutin, pamit diri. Ya kan? Alhamdulillah, biidznillah, biinayatillah kita nyambung. Ini nikmat. Bersyukurlah ketika Allah panggil kita nyambung. Bahkan kata Allah, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Mulai karim malik. Ya Allah, nikmat betul kamu tidur badan sehat. Ya, gitu kan? Sehingga dengan nikmat kita memuji, menyanjung kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu tradisi yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan menuju ke sana tidak semuanya orang bersyukur bangun tidur. Ada yang bangun tidur cari korek api sama sebatang rokok. Ini maaf, di sini nih orangnya nggak ada ngerokok, Pak. Nggak ada, Pak. Di sini orangnya ada ngerokok. Alhamdulillah, bersyukurlah kita. Oh, selesai acara. Iya, ya. Nampak wajah-wajah ashabul hudud. Allah karim, alhamdulillah. Jadi mensyukuri nikmat Allah itu jadi bagian tambah nikmat kehidupan kita. Ya Allah, terima kasih Engkau bangunkan diri saya kembali. Bisa jadi tadi subuh ada yang bangun tahu-tahunya merobohkan. Kita nggak tahu itu. Ya, subhanallah. Kita nggak tahu. Alhamdulillah terucap di lisan kita ketika bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji milik Engkau ya Allah yang telah menghidupkan saya setelah saya isdet sebentar. Coba kalau isdet yang berkelanjutan baik itu, ya Allah karim. Ini super nikmat. Merancang. Oh ingat pengumuman tanggal 26 tanggal 26 atau tanggal 8 bulan Dzulqa'dah. Ini menurut kalender kita begitu, ya kan? Tanggal 1 yang lalu adalah bulan Dzulqa'dah minggu lalu. Tanggal 1 sekarang minggu berikut berarti tanggal 8. Ya, tanggal 8 bulan Dzulqa'dah atau kita bilang bulan Apit, bulan Kejepit, bulan Sulit, bulan apa lagi ya? Kalau zaman dulu bilangnya bulan Apit kagak boleh keriaan.
Ini yang wajah-wajah 60 tahun ke atas, ya nyambung. Ya jangan bahala. Kalau di bulan ini nih termasuk begini kagak boleh Pak. Amali, umali, ya nggak boleh. Ya karena disebutnya bulan kejepit. Ini adalah didramatisir para orang-orang tua kita dulu, bagaimana ngakalin anak-anaknya, saudaranya supaya nggak banyak ngeluarin duit. Ya bulan Abid itu bulan kejepit, jangan kerjaan lu mau nikah jangan bulan Abid pemali. Ya padahal duitnya udah habis sama Lebaran. Ya duit habis Lebaran. Kita kan zaman dulu pakai baju cuma setahun sekali, maksudnya baju baru. Zaman dulu nih, yang merasakan umur 60 tahun ke atas sadar betul zaman dulu kalau ganti baju itu setahun sekali Pak. Ya zaman enak itu lain, zaman sekarang lagi ada duit jangankan setahun sekali, kadang-kadang sebulan sekali. Allah Akbar bisa 3 kali. Apalagi mohon maaf emak-emak banyak programnya. Ya program halal bihalal ganti baju. Ada walimah Nusapa ganti lagi. Sebentar lagi tahun baru Hijriah ganti lagi. Sebentar lagi Maulid. Sebentar lagi terus. Alhamdulillah, terima kasih tuh sama bapaknya anak-anak. Ya terima kasih. Terus ada juga yang ngomong, gua beli sendiri, boleh dagang. Ya tapi kalau nggak ada suami juga kan repot dulu. Ya Allah karim, astagfirullah. Mohon maaf, jadi radiatornya agak rusak. Belum diservis radiatornya, jadi sedikit-sedikit ada yang bocor, isi lagi air. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesemuanya ini wasilahnya adalah dengan ilmu. Tanpa wasilah ilmu kita tidak ada di sini. Dari ilmu nyambungnya sampai kepada Allah. Ya, jadi pemberi ilmu yang punya ilmu itu Allah. Kalau kita dibilang nanti yang akan disampaikan kita ini hanya penyambung aja. Jujur kita ini bukan orang yang diberikan oleh Allah sebagai utama. Ini sebagai penyambung saja, wasilah. Ya, kita ini sebagai wasilah. Sama juga adanya diri kita, wasilahnya ibu bapak kita. Kita bisa ngerti etika, adab, akhlak kepada kedua orang tua kita, adab kepada guru kita, adab kepada orang yang lebih usianya lebih banyak dari kita. Ini adalah sabab wasilah perantara dari guru-guru kita. Alhamdulillah perantara-perantara itu bisa menjadi jembatan menuju kasih sayang Allah, menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa-apa yang sudah didatangkan oleh Allah untuk persiapan negeri akhirat ini juga harus kita fasilitasi agar ibadah kita juga lebih sempurna. Apakah cukup untuk ibadah menuju Allah saja? Tidak pula, tapi urusan dunia juga jangan ditinggalkan. Subhanallah, alhamdulillah, zaman sekarang sudah canggih, urusan dunia jangan ditinggalkan, lebih-lebih urusan akhirat. Doa yang kita minta itu tiap selesai sholat, doa sapu jagat yang isinya luar biasa. Kalau diuraikan banyak betul.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para bapak dan para ibu yang dirahmati Allah, kalau kita berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia. Kalau dipaparkan urusan dunia, profesinya ada masing-masing. Ada yang jadi dosen, pegawai, pejabat. Ya Allah, mohon maaf. Ada yang jadi pengusaha, ya pokoknya semuanya diciptakan oleh Allah. Allah ciptakan dengan profesi yang berbeda-beda. Semuanya saling melengkapi. Ada yang ditugaskan jadi ketua DNI tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten ataupun kota, tingkat kecamatan, tingkat desa. Ya, ini semuanya adalah sebagai penyambung, termasuk diri kita semuanya yang diberikan profesi berbeda-beda. Ini adalah indah sekali. Kalau semuanya sama, profesinya repot juga, dan enggak bakalan terjadi kalau semuanya satu profesi. Profesinya Pak Insinyur Sardi jadi ketua DKM, kagak ada jamaah, semuanya ketua DKM, repot juga. Tidak. Profesinya sebagai presiden, nggak mungkin satu negara semuanya presiden. Subhanallah. Ini semuanya sudah diatur sama Allah untuk mencapai kebahagiaan dunia. Yang kita minta, wahai Tuhan kami, berikan kami hasanah di dunia. Kebaikan di dunia berarti profesi yang Allah berikan dimanfaatkan untuk jalur kepada Allah, dan ini menjadi jembatan mula untuk mencapai akhirat yang bakalan kita temui nanti. Jangan bilang oh saya nggak butuh dunia, nggak bisa, karena kita hidup di dunia. Jadikan harta yang dibilangnya sebagai urusan dunia, jadikan harta itu sebagai perantara, sebagai jembatan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam ayat Al-Quran ada perintah wa aqimus shalah wa atuz zakat. Kalau datangkan zakat, keluarkan zakat, berarti itu ada urusan dunia. Dalam zakat itu ada urusan dunia. Artinya apa? Enggak bakalan orang mengeluarkan zakat kalau semuanya, mohon maaf, orangnya termasuk fuqara masakin, orang fakir semuanya. Dan itu enggak mungkin. Walaupun bentuk ayat ini kelihatannya wa atuz zakat, kita terpikirnya zakat ada nilai sedekah, padahal di situ ada nilai dunia. Kalau nggak ada dunia, artinya orang ini disebut bahwa dia dunianya banyak, hartanya banyak. Nah, ketika hartanya banyak, maka orang ini kena aturan yang namanya harus mengeluarkan zakat. Ini urusan dunia sama akhirat saling kait mengait. Oleh karena itu, ketika siapa saja yang Allah berikan profesi yang berbeda-beda ini, manfaatkan profesi itu menjadi jembatan menuju ridho Allah. Umpamanya kalau diberi amanah sama rakyat, manfaatkan. Ya, jangan belok dari aturan. Kalau doa Rabbana atina fid dunya hasanah, jabarannya memang panjang.
Kita berbeda profesi, tapi ketika apapun profesi yang Allah berikan, manfaatkan biar ada nilai jalur kebaikan semakin kuat yang ada di diri kita. Jangan sampai doa itu gak nyambung. Mintanya Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi dalam prakteknya keluar dari permohonan atau doanya. Kalau minta berikan kami kebaikan di dunia, berarti apa saja? Insya Allah selesai acara kembung. Ya, bukan kembung perutnya, kembung pahalanya, Bu. Bagaimana enggak kembung pahala? Ibu-ibu sama ibu-ibu musofa, ya kan? Bapak-bapak dengan bapak-bapak musofa, itu sudah menunjukkan orang ini dosanya sudah diampuni oleh Allah. Jadi ini luar biasa, ini kita harus benar terima kasih sama Pak Kiai Ahmad Syauqi ini. Ya Allah, sama beliau dosa-dosa kita sudah terampuni. Bagaimana tidak terampuni? Ya, Rasulullah katakan min muslimaini yaltaqiyani fayatasawfahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sama muslim memberi salam, memberi doa, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Ya sehat, cuma batu-batu punya wayang gitu kan. Alhamdulillah. Ketika musyafahah, para malaikat memohonkan kepada Allah, ya Allah, ampunilah orang ini. Jadi kita ini Allah merancang tangan begini tidak sembarangan kan? Ya, bersyukurlah Allah berikan kesempurnaan sehingga kita bisa berjabatan tangan ketika lagi musyafahah. Para malaikat memohonkan kepada Allah, ya Allah, ampunilah kedua orang ini. Subhanallah. Ditambah lagi kita iktikaf di masjid. Makanya tadi saya mengingatkan, jangan sampai masuk masjid lupa baca niat iktikaf. Kayaknya tulisan di depan itu kan ada, tapi terkadang kita lupa. Selama boy, kalau kata orang tua bilang, masuk masjid ada etikanya, kaki kanan, itu hal-hal yang kecil itu Pak. Bisa jadi kalau nggak diingetin, masuk ke masjid sembarangan, kaki kiri dianggapnya masjid gaya toilet. Kan beda etikanya. Etika masuk masjid, kaki kanan, sambil minta kepada Allah, ya Allah, bukalah pintu-pintu kasih sayangmu. Kan gitu. Terus kita lihat iktikaf, ada di keterangan di kitab Al-Madjarul Rabi' fi Thawabi Amalis Shalih. Di kitab itu disebutkan siapa saja yang beriktikaf di masjid, insya Allah efek positif dari iktikaf di masjid, Allah akan jauhkan siksa api neraka sejauh bainal masyriq wal maghrib. Masyriq itu tempat munculnya matahari, maghrib tempat terbenamnya matahari. Wow banget ya. Dan itu kata Rasulullah dikali 3 kali lipat jauhnya. Subhanallah. Jadi upaya Nabi Muhammad itu benar-benar segala aktivitas kita biar nilai kebaikannya lebih banyak. Duduk iktikaf nyantai sambil menikmati makanan yang ada, minum yang ada, nilainya dijauhkan daripada azab api neraka sejauh bainal masyriq wal maghrib. Beruntung betul. Kenapa sampai Nabi
Muhammad mengupayakan begitu? Karena Nabi Muhammad sayang betul sama umat. Bagaimana caranya aktivitas umatku ringan tapi nilainya besar? Bersyukur pula kita pada Nabi Muhammad. Bagaimana rasa syukur kita? Perbanyaklah sholawat kepada Nabi. Jadi bukan saja urusan dunia, urusan kita menuju akhirat dengan lalasan doa minta diberikan kebaikan di akhirat juga kita dapatkan. Beruntunglah betul kita menjadi umat Nabi Muhammad. Dengan berbagai macam cara Nabi Muhammad mengupayakan supaya nanti umatnya ketika kembali kepada Allah ditimbang kebaikannya itu lebih berat. Artinya lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Siapa yang menjadi peran utama berupaya seperti itu? Baginda Rasulullah. Tanpa ada Rasulullah kita tidak dapat apa-apa. Sampai ngaji begini ini duduk sambil santai, ya walaupun sedikit-sedikit ada yang ngantuk karena tadi jam 3 udah bangun, ya nggak apa-apa. Hudur majelis al-ilmi afdalu min alfi salatin. Orang hadir di majelis ilmu itu nilainya melebihi sholat sunat 1000 rakaat. Bayangkan, subhanallah. Ini upaya Nabi Muhammad. Ya. Kalau kita nggak bersyukur, nggak pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad, nggak mungkin. Karena dalam sholat kita juga ada sholawat. Perbanyaklah sholawat dari upaya Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita banyak melakukan hal-hal yang positif, dan hal-hal yang positif itu bisa menjadi jembatan. Hadir begini ini rileks, santai, tapi hadiahnya besar, upahnya besar. Ujroh itu upah, atau dibilang bahasa agamanya pahala. Duduk iktikaf yang sudah dapat nilai ngaji itu termasuk di dalamnya ada nilai jihad. Duduk di pengajian ini ada nilai tasbih, subhanallah, banyak betul nilainya. Sehingga Rasulullah memperkuat, perbanyaklah orang membaca al-baqiyatus sholihah, perbanyak membaca lama. Mungkin sebagian ada yang bertanya-tanya apa sih itu al-baqiyatus sholihah. Rasulullah dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah istaghsiru minal baqiyatis sholihah, perbanyaklah al-baqiyatus sholihah. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah paham, alhamdulillah dijalankan. Terus ketika Rasulullah bilang demikian, ada sahabat bertanya, wa ma'budna ya Rasulullah, apa sih itu wahai Rasulullah al-baqiyatus sholihah? Terus Nabi jawabnya, yang at-tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Orang mengucapkan itu, kata Rasulullah, innahunna yahdudna khataya kama tahudus sajarah warahmah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini upaya Nabi Muhammad. Kita bilang subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, itu merontokkan dosa-dosa kita. Tanpa keterangan dari Rasulullah kita tidak tahu. Bahkan sama kata Rasulullah, kalau kalian membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, diibaratkan pohon yang daunnya rindang banyak, kemudian tiba-tiba daunnya rontok. Nah, itu efek dari bacaan yang tadi al-baqiyatus sholihah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah,
sebetulnya itu baru warning up, pemanasan. Yang intinya keterangan ini adalah tentang ilmu yang menjadi sebab kesemuanya kita mengerti tentang Allah. Dengan ilmu juga kita ngerti bahwa kita umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kuatati sebagaimana tadi ketika Nabi ditanya ayul amal afdal, yang pertama adalah imanun billah wa rasulih. Berarti kaitan dunia juga akhirat. Dunianya minta hasanah, di akhiratnya minta hasanah. Selain kita iman juga kepada Rasulullah, bukan berarti meninggalkan urusan akhirat. Wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nih, dengan kegiatan di dunia dengan berbagai macam cara itu sebagai jembatan. Adanya organisasi, adanya kumpulan-kumpulan seperti ini bisa menjadi jembatan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kayaknya radiatornya semakin semakin kayaknya error. Jadi sekali lagi kesimpulannya, syukuri nikmat yang Allah berikan. Pertama, dalam keadaan sehat akal, sehat pikiran, sehat hati, sehat jasmani, sehat rohani, sehat rezeki, sehat anak bini, sehat anak suami, sehat sekeluarga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah takdirkan nanti kalau ada pertemuan kali yang akan datang, pertemuan lagi, kita bisa ketemu lagi dengan guru-guru kita yang lain yang bisa memberikan motivasi diri kita untuk lebih mencintai Allah, mencintai Rasulullah, juga mencintai para orang-orang yang saleh. Kata Imam Syafi'i, uhibbus salihin walastu minhum wala'ali an anala bihim sab'ah. Imam Syafi'i yang kita tahu sejarahnya, beliau umur 7 tahun itu hafal Quran, ya hafal Quran. Kemudian sampai terucap oleh Imam Syafi'i, uhibbus salihin, saya itu cinta kepada orang-orang yang saleh. Walastu minhum, dan saya bukan golongan mereka. Bayangkan, hafal 30 juz, bilangnya saya bukan golongan orang-orang yang soleh. Ya, nah ini malu kita ya. Ya, kita malu. Ya. Nah, kata harapan dan doa Imam Syafi'i, wala'ali an anala bihim syafa'ah. Mudah-mudahan saya cinta kepada orang-orang yang soleh. Nanti orang-orang yang soleh memberikan pertolongan kepada saya. Ya, itu. Jadi menjadi wasilah lagi. Wala'ali an anala bihim syafa'ah. Mudah-mudahan sebab saya cinta dengan orang-orang yang soleh, sebab saya cinta Rasulullah, nanti saya mendapatkan pertolongan syafaat dari mereka semuanya. Nah, kita berharap kehadiran kita ini semata-mata caper kepada Allah. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, keturunan kita termasuk orang yang nanti dipedulikan oleh Rasulullah SAW fi yaumil mahsyar. Amin ya Allah
ya rabbal alamin. Saya kira sampai di sini tak ada gading yang terletak. Manusia itu tempat salah dan lupa. Kalau dalam keterangan ini gaduh-gaduh bervariasi modelnya ya seperti itu. Yang garis besarnya imanun billah, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Sekiranya ini mau dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa. Kita ingat tanpa ada sebab orang tua kita enggak ada saat ini. Kita mohon kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah. Orang-orang tua kita yang sudah tiada, guru-guru kita yang sudah tiada, saudara-saudari kita yang sudah tiada, orang-orang yang soleh yang sudah tiada. Mudah-mudahan dengan karomah keberkahan suratul Fatihah mereka Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita semuanya, termasuk diri kita yang masih diberikan jatah hidup oleh Allah, dan kita enggak tahu kapan kita akan berakhir kehidupan kita. Yang terpenting sisa umur yang Allah berikan ini mudah-mudahan kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah, dengan iman kepada Allah, dengan iman kepada Rasulullah, sehingga harapan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan para guru kita mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan mereka memberikan mutiara kepada kita untuk lebih cinta lagi kepada Allah dan Rasulnya. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah berikan satu mazaya keistimewaan, yaitu menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, yang bisa mengangkat derajat dirinya, derajat keluarganya, derajat kedua orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa li walidayna. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghaya min jami'il khairat fil hayat wa ba'da al-mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut.
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ij'al jam'ana hadzal jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'zuma. Allahumma yassir lana yassir umurana umur dunya wal akhirah. Allahumma ilma qasidat dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para bapak ibu jamaah sekalian, nanti subuh dari kita setelah berakhir, mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke masjid Islam ini mendapatkan ganjaran pahala insyaallah subhanahu wa taala. Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru kita Kiai Haji Sayyidi Halim, sehingga ilmu yang kita dapat kita bisa manfaatkan untuk bekal kehidupan kita untuk keselamatan kita di dunia wal akhirah. Terima kasih dan mohon maaf dari saya selalu mengatur acara. Mohon maaf yang seluas-luasnya apabila ada kesalahan kata, jika lalu dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.